Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya jamaah Darul Arqam bermasalah hujan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Masjid Darul Arqam, wabil khusus Imam Rawatib Masjid Darul Arqam, Ketua Masjid Darul Arqam Mukarram Ustaz Syafiq M. Ali, Ketua Baitul Mal Masjid Darul Arqam Pak Zul Asfi. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat dan zero agama di tempat tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, tokoh-tokoh adat, cerdik pandai di Masjid Darul Arqam, wabil khusus sahibul wasilah kedatangan kami di Darul Arqam, abang-abang kami dari Baitul Mal Munzalan Indonesia, Paskas Pasukan Amal Soleh Munzalan, ada Buya Haji Rusli, Bang Ali dan Bang Safiri, segenap tim perjalanan safari dakwah dari komunitas Riau Indonesia Mengaji, Bang Henry, Bang Hadi, MZ Center Official Jakarta, Mukarram Ustaz Muhammad Nasrullah dan Bang Eko, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini sedikitnya ada 3 keberkahan kita menghampiri di Masjid Darul Arqam ini. Pertama, keberkahan kita dengan niat i'tikaf di Masjid Darul Arqam. Yang kedua, duduknya kita di majelis ilmu. Dan yang ketiga, keberkahan dari turunnya air di langit. Mudah-mudahan dengan 3 keberkahan ini Allah akan kabulkan segala hajat-hajat dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, kedatangan kami malam hari ini di Masjid Darul Arqam mempunyai misi untuk mengumpulkan para wakaf Al-Quran. Kalau teman-teman Paskas dan BMI mempunyai misi untuk mengumpulkan para wakaf beras, kami komunitas Riau Indonesia Mengaji mempunyai misi untuk mengumpulkan para wakaf Al-Quran, yang tujuannya adalah mencetak 1 juta mushaf Al-Quran di setiap provinsi
membagikan kepada yang memerlukan serta menghidupkan kembali Al-Quran di negara tercinta kita ini. Kenapa hal ini kami lakukan? Kami masuk dari satu masjid pindah ke masjid lain. Kami datang dari satu kota pindah ke kota yang lain. Kami silaturahmi dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Kami tinggalkan keluarga, kami tinggalkan orang tua, kami tinggalkan kampung halaman. Tiada lain sangat kita rasakan Bapak Ibu sekalian, bahwa memang akhir-akhir ini Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Kalau darurat militer dari dulu Pak, tapi sedang darurat militernya Indonesia zaman dulu tidak pernah merasakan darurat Al-Quran. Tapi saat ini Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam yang hanya menjadikan Al-Quran akhir-akhir ini tidak lebih hanya sebatas mahar pernikahan saja. Sudah tidak lagi kita menjadikan Al-Quran sebagai buku pedoman dalam hidup kita. Coba kita lihat Bapak Ibu, kalau saudara-saudara kita sedang melakukan pernikahan, coba tengok saat akad. Fase Pak. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat, ditambah Quran, dibayar tunai. Sah. Tapi begitu selesai akad pernikahan, Al-Qurannya akan ditaruh di tempat yang paling tinggi, yang untuk ambil saja susah lagi. Ini lebih kesal. Al-Quran sudah kita jadikan sebagai makmum, bukan lagi sebagai imam. Makanya Bapak Ibu kita lihat, kenapa saya berani bilang Indonesia darurat Al-Quran. Tadi disampaikan dan kita saksikan bersama-sama dari video yang disetel oleh tim kami, pendapat dari guru kami Rahmatul Abror Kiai Tengku Zulkarnain. Saat itu sebagai sekretaris MUI Majelis Ulama Indonesia, beliau berkata jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah melebihi 200 juta jiwa. Sedangkan mushaf yang terdaftar untuk dicetak di MUI pusat saja masih kurang dari 60 juta mushaf Al-Quran. Terlalu besar perbedaan yang terjadi. Bahkan saya punya data sendiri Bapak Ibu sekalian, diambil dari saya punya guru Al-Mukarram Al-Hafiz Kiai Syarif Rahmat. Beliau salah seorang pengajar di PTII Jakarta, perguruan tinggi ilmu Quran, dan beliau pun salah satu mudir dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ummul Qura. Santri beliau para penghafal Al-Quran alhamdulillah sudah tersebar di Nusantara. Satu hari lewat para santri-santri beliau bikin semacam penelitian tentang bagaimana kehidupan Al-Quran di negara yang mayoritas Islam ini. Kan Indonesia mayoritas Islam, betul? 70% penduduk Islam, penduduk Indonesia beragama Islam. Menurut beliau, dari 100% penduduk Islam yang ada di Indonesia ini, kata beliau itu tidak lebih dari 52% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang bisa membaca Al-Quran. Artinya masih lebih dari 40% saudara-saudara kita di luar sana, mereka memang tidak memiliki mushaf Al-Quran, atau mereka juga mengalami buta huruf hijaiyah. Dan ini seharusnya tanggung jawab kita bersama sebagai muslim dalam rangka memberantas buta huruf hijaiyah di Indonesia. Masih ingat ketika awal 90 Presiden kita saat itu Bapak Haji Muhammad Soeharto mencanangkan memberantas buta huruf aksara. Masih ingat? Ketika itu bisa,
Untuk urusan dunia bisa, seharusnya untuk urusan akhirat kita jauh lebih mampu. Kok begitu? Karena dalam Al-Quran kita diingatkan walal akhiratu khairul laka minal, akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Sisi lain, baginda Nabi mengingatkan dalam hadis al-muslim akhul muslim. Muslim itu adalah bersaudara. Bersaudara dari mana, Syekh? Bersaudara diikat dengan akidah yang diajarkan baginda Nabi lewat kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Betul. Bagaimana kita kamu bersaudara? Dari manapun kita berasal, dimanapun kita berada, selama akidahnya sama, itu kan saudara kita. Betul? Masyarakat bermasif mengajarkan kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik nabi yang sama, melakukan gerakan yang sama, bahkan bacaannya pun sama. Itulah muslim, diikat dengan akidah. Tapi sayang, masih banyak dari kita yang tidak peduli dengan nasib saudara-saudara kita yang 40% lebih tidak bisa membaca Al-Quran. Ini kan akan memprihatinkan. Bayangkan, andai saja 200 juta jiwa penduduk Islam di Indonesia, artinya yang masih mengalami buta huruf hijaiyah itu masih sekitar 90 juta jiwa. Dan ini seharusnya membuat kita sebagai masyarakat Islam memberantas buta huruf hijaiyah bukan tugas dari guru-guru kita di sini saja. Memberantas buta huruf hijaiyah juga bukan tugas dari Kementerian Agama dan MUI saja. Memberantas buta huruf hijaiyah bukan tugas dari Paskas dan Badan Baitul Mal saja. Tapi memberantas buta huruf hijaiyah adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagaimana Nabi mengingatkan bahwa muslim satu dengan lain laksana satu tubuh, yang apabila satu merasakan sakit, maka yang lain pun akan merasakan hal yang sama juga. Betul kan? Kalau namanya satu tubuh kan nggak pakai undang-undang. Kaki kita kesatu batu, dengan otomatis mulut kita akan keluar teriakan aduh. Mata kita nggak usah pakai diundang, langsung meneteskan air mata. Kenapa? Karena satu bagian itu hanya 52% penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran, yang bisa membaca Al-Quran. Masih menurut beliau, dari 52% penduduk Islam di Indonesia ini yang hanya sebatas bisa membaca Al-Quran, angkanya mengecil lagi, Pak. Mengecil lagi angkanya, hingga tidak lebih sekitar 30% saja, Pak, penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Nih, Shoki, yang penting kan masih banyak dari kita, Pak Bu. Yang penting kan kita bisa baca Al-Quran, nggak perlu tartil-tartil, yang penting bisa. Lagi suruh siapa kita membaca Al-Quran secara tartil? Nah, baik Bapak Ibu, perintah membaca Al-Quran secara tartil bukan dari guru-guru ngaji Quran kita, tapi perintah membaca Al-Quran secara tartil. Kenapa kita harus membaca Al-Quran secara tartil? Ada dua alasan. Pertama, perintah membaca Al-Quran secara tartil itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengingat firman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran secara tartil. Memang arti tartil apa, Syekh? Secara terjemahan, tartil itu perlahan-lahan. Ini bicara secara terjemahan. Tapi kalau mau bicara ulumul Quran, tartil di sini bukan perlahan-lahan. Artinya apa tartil? Tepat tajwid, fasih, makhrajul huruf. Itu tartil. Itu yang pertama. Perintahnya langsung dari Allah.
Yang kedua, kenapa kita harus membaca Al-Quran secara tartil? Bicara dari sisi bahasa. Seperti yang kita tahu semua di Masjid Darul Arqam ini, 90% lebih bahkan bahasa yang termaktub dalam Al-Quran merupakan bahasa Arab. Betul-betul. Nah, ini bahayanya bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab, salah pengucapan bisa mengakibatkan salah pengartian. Makanya ini pentingnya kita membaca Al-Quran secara tartil. Dalam bahasa Arab, salah pengucapan saja bisa mengakibatkan salah pengertian. Contoh dalam bahasa Arab, nama saya yang diberikan orang tua saya adalah Syauqi. Terdiri dari huruf shin, waw, qaf, dan ya. Syauqi. Kalau orang tepat mengucapkan nama saya sesuai makhrajul huruf, nama saya itu artinya kerinduan. Selama tepat. Tapi ketika tadi ketua masjid kita mengenalkan saya dengan nama Sauti menggunakan huruf sin, itu sudah beda arti, Pak. Apa? Pasar. Tuh, jauh. Atau ketika ada orang yang memanggil saya dengan nama sebutan Syauqi, benar menggunakan shin, tapi belakangnya kaf, sudah beda arti lagi. Apa? Duri. Satu ucapan cuma karena salah makhrajul huruf akhirnya salah arti. Atau ada juga nih, yang sering kita lakukan ya Pak, maaf tanpa kita sadari. Ketika bersyahadat, Bapak Ibu, kalimat syahadah itu antara asyhadu dengan asadu ataupun asyadu itu jauh berbeda. Kalau asyhadu, saya bersaksi, ini yang benar, asyhadu. Tapi kalau asadu, singa. Kalau asyadu lebih berat. Tuh, bahaya ya Pak. Maaf, berapa banyak dari kita ketika bersyahadat kita suka entengkan kalimat itu. Membacanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Asadu yang kita baca. Bahkan kalau kita mau lebih dalam lagi, salah harokat dalam ilmu alat nahwu shorof, salah harokat saja bisa mengakibatkan salah arti, salah pengertian. Contohnya, kalimat mu'adzabina, tapi ketika terpreset membacanya jadi mu'adzibina, itu sudah beda arti. Jadi kadang-kadang kita kalau ngaji cepat-cepat sering pleset harokatnya. Aturan mu'adzabina kita bacanya mu'adzibina. Kalau mu'adzabina orang-orang yang diazab, benar ini. Tapi kalau mu'adzibina orang-orang yang terazab. Bahayanya Pak dalam membaca Al-Quran Pak, kalau tidak tartil. Jadi selain kita bisa membaca Al-Quran, ayo kita tingkatkan kembali bacaan Al-Quran kita menjadi tartil. Emangnya harus seperti itu Syauqi? Memang apa tujuannya Syauqi? Begini, kalau ditanya tujuannya apa membaca Al-Quran secara tartil, saya boleh bercerita sedikit, boleh? Bapak Ibu, berkah perjalanan kami bersama Al-Quran ini, berkah perjalanan kami bersama Al-Quran, kami alhamdulillah berhasil masuk ke pelosok-pelosok yang ada di Nusantara ini. Alhamdulillah. Kami masuk di Provinsi Aceh sampai ke Sabang, bahkan ke Pulau Aceh, pulau terluar dari Indonesia. Dari Sabang itu masih 2-3 jam naik speed.
Kami masuk lagi ke Palembang mulai dari Sekayu sampai ke Banyuasin. Kurang lebih perjalanan 7-8 jam. Kami masuk lagi di Kalimantan Barat mulai dari Pontianak, Kapuas Hulu sampai ke Ketapang. Hampir 16 jam perjalanan. Kami masuk lagi mulai di Kalimantan Timur mulai dari Balikpapan, Samarinda, Tenggarong sampai ke Muarawis. Kurang lebih hampir 20 jam kalau langsung total perjalanan. Kami pindah lagi ke NTB. Kami datang lagi ke Makassar sampai ke Palopo, kurang lebih 9-10 jam. Kami datang lagi ke Gorontalo. Kami silaturahmi sampai ke Manokwari, Papua. Alhamdulillah. Perjalanan kami bersama Al-Quran ini Bapak Ibu mengantarkan kepada kami satu kenyataan yang sangat memprihatinkan bagi umat Islam. Apa Sobi? Ternyata masih banyak imam-imam sholat di masjid dan musola di luar sana salah dalam membaca Al-Fatihah. Ini kan prihatin. Pemimpin sholat kita salah membaca Al-Fatihah. Paling tidak menurut saya orang bodoh ini Pak, paling tidak ada 3 kesalahan yang lazim dilakukan, ada 4 kesalahan yang lazim dilakukan oleh imam-imam sholat di pelosok-pelosok sana. Pertama, kesalahan dalam melafazkan harokat. Rabbil alamin dibacanya alamin. Dibaca kejadian seperti ini Pak. Insya Allah di tempat kita ini nggak akan terjadi, amin. Tapi maaf, Indonesia ini bukan cuma punya Bangka Barat. Indonesia ini bukan cuma punya Bangka Belitung. Indonesia ini tersebar dari Sabang sampai ke Merauke. Salah pertama. Ketika membaca Rabbil alamin, bacanya alamin. Atau di akhir surat itu bukan kasrotin yang dibaca. Nggak tahu jadinya apa tuh. Kalau N gitu jadinya apa saya nggak tahu. Belum pernah saya belajar soal itu yang pertama. Yang kedua, yang lazim dilakukan imam sholat itu di luar sana apa? Ketika membaca pada kalimat di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih ada yang membacanya di kalimat tersebut ia tidak menggunakan tasdid, dipolosin saja menjadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang seperti itu. Atau ada juga ya sekali lagi mungkin ini karena kebodohan saya nggak tahu apa-apa, atau mungkin juga karena keterhati-hatian beliau takut jadi satu kalimat jadi kanak, makanya akhirnya seperti beliau wasolkan atau diwakafkan atau diberhentikan sebentar menjadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang seperti itu. Padahal setahu saya tidak ada tanda wasol atau wakaf yang membolehkan kita berhenti pada ayat ini. Yang pertama itu kesalahan yang lazim. Yang kedua, ketika beliau membaca di kalimat an'amta alaihi, masih ada imam-imam sholat di luar sana Bapak Ibu yang kami dengarkan itu membacanya di hamzah semua menjadi an'amta alaihi. Atau ada yang berbalik, ainnya yang di depan menjadi an'amta alaihi. Bahkan sekali Pak saya dengar langsung, ya mungkin saya salah dengar karena terlalu capek sehingga mungkin saya salah dengar. Cuma kedengaran saya membacanya itu amta alaihi. Ya mungkin insya Allah di tempat kita, di kota kita
di provinsi kabupaten kita nggak akan terjadi itu. Amin. Tapi sekali lagi saya berkata, maaf, Indonesia bukan cuma punya Bangka Belitung saja. Kesalahan kedua. Kesalahan keempat yang sering dilakukan apa? Ketika membaca di kalimat pada ayat waladhdallin, masih ada imam-imam sholat di luar sana yang membaca kalimat ini lam tasdidnya dinaikkan intonasi menjadi waladhdallin. Masih ada yang seperti itu. Kalau yang keempat ini Bapak Ibu, saya mempunyai pendapat dari guru saya sendiri, dua guru Quran mulia saya. Pertama dari guru taksin saya di Jakarta, Al-Mukarram Ustaz Rahmat. Jadi saya alhamdulillah masih taksin Quran sampai saat ini. Ketika tidak lagi safari, saya selalu setorin bacaan Quran saya. Nah, beliau mengajarkan, Al-Mukarram Ustaz Rahmat itu mengajarkan bahwa menaikkan intonasi lam tasdid dalam kalimat waladhdallin itu sudah menggugurkan bacaan sholatnya. Artinya kalau sudah gugur bacaan sholat, maka Fatihahnya kita harus ulang. Yang kedua, saya ambil dari pendapat maha guru kami di Jakarta juga, Rahmatul Abror Mu'alim Syafi'i Hazan. Kenapa saya sebut beliau sebagai maha guru? Karena memang beliau itu juga salah seorang guru dari orang tua kami, Rahmatul Abror di Zainuddin MZ. Jadi alhamdulillah Pak, kami bapak anak ini masih bertemu ngajinya di satu guru. Alhamdulillah. Nah, pendapat maha guru kami Mu'alim Syafi'i Hazami menukil isi dalam kitab Riyadul Badi'ah karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, sarahnya dari kitab Safinatun Najah, kitab fikih Safinatun Najah. Di bab sholat beliau mengajarkan menaikkan intonasi lam tasdid dalam kalimat waladhdallin, kata beliau, itu sudah menggugurkan sholat itu sendiri. Bapak Ibu, saya minta maaf. Bukankah kita semua tahu di sini di Darul Arqam ini bahwa Fatihah itu merupakan rukun sholat? Betul. Ketika rukunnya batal mengakibatkan sholat batal. Artinya kalau imam salah membaca Fatihah mengakibatkan satu masjid ini gugur sholat berjamaah. Itu bahayanya. Makanya kita diperintahkan membaca Al-Quran secara tartil, tepat tajwid, fasih makhrajul huruf. Salah kita membaca Fatihah mengakibatkan gugurnya sholat berjamaah. Kenapa saya sampaikan seperti ini di hadapan Bapak Ibu? Karena maaf, betapapun siapa kita tetap akan menjadi imam sholat dalam rumah tangga kita, walaupun cuma sekali dua kali. Maka perbaiki bacaan Fatihah kita. Kalau surah-surah lain, kalau surah-surah lain setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Surah lain setelah Fatihah hukumnya sunnah. Jadi, umpama saya diangkat jadi imam dadakan di Masjid Darul Arqam. Ya, silakan. Alhamdulillah. Makin hangat Masjid Darul Arqam. Silakan. Alhamdulillah. Contoh surah setelah habis Fatihah hukumnya sunnah. Gini, saya diangkat jadi imam sholat di Darul Arqam, sholat isya. Karena dadakan saya kaget. Karena kaget habis Fatihah nggak sengaja bacanya Al-Kafirun. Karena saking gugupnya saya jadi imam, baru sampai tengah surat saya muter-muter nggak kemana-mana, nggak ketemu ujung surat. Muter di tengah surah Al-Kafirun. Wala ana wala antum
Dan kebetulan lagi yang di belakang saya ini sebagai makmum tidak ada yang ngerti. Karena saya sebagai imam, saya ambil keputusan, saya langsung melakukan ruku walaupun tidak habis surat, maka sah sholat kita. Jadi walaupun cuma satu ayat, sah sholat kita. Atau ada juga begini. Saya diangkat jadi petugas imam di Masjid Darul Arqam. Karena kebetulan rumah dekat di sini, berangkatlah saya. Sebelum saya berangkat ternyata ada tamu yang ingin menyampaikan hajat. Karena ingin menyampaikan hajat, maka sholat di Darul Arqam saya percepat dalam pembacaannya. Habis Fatihah saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, sah sholat. Kok begitu Sobi pendek sekali? Karena sekali lagi saya ingatkan, hukum surah setelah Fatihah dalam sholat sunnah. Walaupun cuma satu ayat, selama ayat itu sempurna, maka sholat kita sah. Sekali lagi kenapa? Karena hukum surah setelah Fatihah sunnah. Selama sempurna tadi. Yang nggak boleh itu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu, Allahu Akbar. Nah itu yang nggak boleh. Udah satu ayat, setengah ayat dibaca sempurna, itu yang nggak boleh. Ya. Jadi walaupun satu ayat, selama sempurna sah sholat kita. Ya tapi juga jangan dibiasain, Pak. Ya, jangan mentang-mentang satu ayat sah, kita jadi yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Yang lain juga begitu kan? Ya, tuh. Makanya kalau ada pengurus masjid di luar Darul Arqam, saya ingin berpesan, berhati-hatilah kita dalam memilih imam sholat. Ya. Karena Islam ini ketat Pak dalam memilih imam, nggak bisa sembarangan. Pilih imam sholat itu bukan cuma sebatas kenal Pak. Nggak boleh pilih imam sebatas kenal. Karena Islam ini ketat memilih imam sholat. Imamnya bakal memimpin jamaah. Maaf sekali maaf. Kalau imam bodoh, makmum tolol, selesai sholat. Makanya imam nggak boleh bodoh. Imam itu harus cerdas. Mau tahu nggak syarat-syarat Islam dalam memilih imam? Mau tahu? Mau tahu? Nih Pak, ini biar sebatas tahu saja nih ya. Saya menyampaikan ilmu apa yang diajarkan oleh orang tua kami. Syarat pertama dalam memilih imam sholat itu yang mutlak pertama a'lamuhum, yang paling alim di tengah-tengah kita angkat dia jadi imam. Itu syarat pertama. Yang paling alim Pak, bukan yang paling tua. Kenapa? Tua kalau kelamaan kena matahari kering juga Pak. Makanya syarat pertama alim, bukan yang tua. Ini kan kadang-kadang dan tidak jarang kita dibangga nih Pak ya. Sudah waktu komat, kita melihat ada orang tua di tengah-tengah kita, akhirnya kita persilakan beliau untuk maju jadi imam. Ternyata bacaannya salah, itu mengakibatkan satu masjid gugur sholat berjamaah. Makanya sekarang pengurus masjid buang perasaan tidak enak. Ya, karena syarat pertama itu bukan yang paling tua, tapi yang paling alim. Angkat beliau jadi imam. Alim dari sisi apa Syuki? Alim dari dua sisi. Pertama dari sisi bacaan, yang kedua dari sisi hafalan. Sisi bacaan maksudnya bagaimana Syuki? Sekali lagi saya ingatkan, secara tartil, tepat tajwid, fasih makhrajul huruf. Ain ya ain, dot ya dot, zai ya zai, shin ya shin, ta ya ta, sesuai dengan makhrajul huruf. Itu alim dari sisi bacaan. Kalau dari sisi hafalan seorang imam yang baik, walaupun beliau tidak hafal 30 juz, tapi seorang imam paling tidak juz 30 harus hafal. Tuh memangnya begitu? Ya paling tidak Pak sebagai imam Pak, nggak mungkin
Ketika dia sholat maghrib, isya, subuh lagi. Akhirnya jamaah nandain siapa yang jadi imam di Darul Arqam? Ustaz dulu. Walaupun nggak salah, karena memang ada surah-surah sunnah dalam sholat fardu, Pak. Kayak isya itu sunnahnya itu yang diajarkan sama ulama apa? 2 alam, surah 2 alam, alam nasrah sama alam taroh. Itu kan surah 2 alam itu kan, alam nasrah sama alam taroh. Kalau maghrib apa, subuh apa? Ya kalau sholat zuhur sama asar bebas lah itu, kita masuk anggap kategori bebas. Kenapa? Karena bacaan sholat tidak dijalankan. Ini yang pengaruh ini Pak jadi imam. Ini ketika sholat maghrib, isya dan subuh, di mana bacaan dijalankan, dijelaskan, dibaca dengan kuat. Maka syarat pertama seorang imam itu dalam Islam a'lamuhum, yang paling alim, angkat beliau jadi imam. Alim dari sisi bacaan, alim dari sisi hafal. Yang kedua, Syauqi, apa Pak? Alhamdulillah di Darul Arqam ini ada 2 orang di Syauqi, alimnya sama. Saya pengurus masjid sampai bingung yang mana yang harus saya ambil ya Syauqi ya. Kalau memang di tempat kita ada 2 orang alimnya sama, maka ambil syarat yang kedua dalam fikih. Apa? As-sahihu, yang paling fasih lidahnya, angkat beliau jadi imam. 1, 2 orang alimnya sama, tapi 1 fasih, 1 lagi cadel. Apa cadel di sini? Pelor. Satu fase, 1 telur. Maka yang fase yang kita angkat jadi imam. Kenapa? Mengambil rujukan dalam kitab fikih tidak sah apabila makmum fase berimam kepada imam yang telur. Ya. Makmum yang fase tersebut Pak wajib munfarid atau mufaraqah, memisahkan bacaan, walaupun tidak harus menggugurkan sholat berjamaah. Makmum fase, imam telur, maka makmum harus munfarid, memisahkan bacaan sholat, walaupun tidak menggugurkan sholatnya. Imam fase, makmum fase, sah sholat, luar biasa, sempurna. Imam fase, makmum tidak fase, sah sholat kita. Karena dalam sholat berjamaah nggak ada urusan sama makmum. Makmum mah bebas Pak. Nggak ada, saya belajar di pesantren dalam fikih bab pemilihan makmum. Nggak ada, makmum nggak perlu dipilih Pak. Siapa saja boleh jadi makmum. Bacaan yang nggak fasih boleh jadi makmum. Masih senang main judi online boleh jadi makmum. Ketinggalan 1 rakaat saja masih bisa jadi makmum, betul. Tapi kan tidak setiap orang bisa menjadi imam. Bacaan harus perbaiki. Jadi kalau bertemu imam telur, makmum telur, gimana Syauqi? Sah sholat kita. Namanya desa telur. Udah susah dibenerin, udah susah lagi dibenerin. Syauqi, ada apa Pak? Alhamdulillah di tempat kami ini Syauqi 2 orang ini alimnya sama, fasenya sama. Yang mana yang harus saya pilih Syauqi? Kalau bertemu masalah 2 orang alim sama, fase sama, ambil yang ketiga. Apa? Man aktsaru sinan, yang lebih tua umurnya, angkat beliau jadi imam. Syarat yang tua nomor 3, bukan nomor 1 Pak. Kenapa di nomor 3? Karena setelah alim dan fase, biasanya yang ketiga itu harus bijaksana. Kebijaksanaan didapat dari usia Pak yang meningkat. Karena apa? Pengalaman tidak ada sekolahannya. Betul. Semakin tua umurnya biasanya akan semakin bijak. Ya walaupun tidak jadi patokan sih, tapi
Tapi seorang imam wajib bijak. Kok begitu Syekh? Karena menukil dalam hadis Nabi, idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Kalau kita diangkat jadi imam sholat di tengah-tengah masyarakat, ringankan sholat kita. Kenapa? Karena kekuatan makmum itu berbeda-beda, nggak ada yang sama. Betul? Ada makmum yang sudah sepuh, berdiri saja gemetar. Jangan mentang-mentang imam hafal 30 juz, lalu rakaat pertama setelah Fatihah hatamin Al-Maidah. Ambruk yang sholat. Ini gak bijak. Ya. Imam yang bijak adalah mereka yang tahu persis kondisi kekuatan makmumnya. Makanya syarat ketiga dalam fikih mencari imam apa? Man aktsaru sinan, yang lebih tua umurnya, angkat beliau jadi imam. Oke, apalagi Pak? Alhamdulillah Syekh, ini dua orang nih, alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama. Yang mana yang harus saya pilih Syekh? Kalau bertemu dengan dua orang, alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, ambil yang keempat dalam fikih apa? Man awwalu ma hijratan, yang lebih duluan pindah ke kampung itu, angkat beliau jadi imam. Ada dua orang, alim sama, fase sama, umur sama. Satu asli tempat kita, satu lagi pendatang, maka dahulukan orang tempat kita yang jadi imam. Dalam mazhab Imam Syafi'i disebut ahlul qaryah, penduduk setempat itu wajib untuk menjadi imam. Bahkan guru saya Ustaz Rahmat mengajarkan betapapun yang pendatang hafal 30 juz, sedangkan orang tempat kita di sini cuma juz 30, tetap dahulukan orang yang ke kampung kita yang cuma juz 30. Memang tujuannya apa Syekh? Sekali lagi, kebijaksanaan yang akan ikut Pak. Supaya apa? Supaya tidak menyelisihi tata cara ibadah yang dilakukan oleh guru dan diteruskan oleh orang tua kita di tempat ini. Ini sekarang kan Pak, maaf sekali, di Jakarta ini saya bicara di Jakarta. Di Jakarta itu karena banyak masjid yang mengubah bacaan 30 juz. Ya, 30 juz yang dikejar di masjid-masjid. Sehingga ketika tidak ditemukan di masyarakat setempat para penghafal Al-Quran, maka pengurus masjid akan mengambil dari daerah lain untuk menjadi imam di masjid tersebut. Ternyata amaliyah-amaliyahnya berbeda. Itu yang akan menyebabkan jadi perubahan amaliyah di masjid. Makanya dulu kalau Bapak Ibu ingat ucapan orang tua saya, Izzuddin MZ, beliau pernah bilang begini, saya yakin Bapak Ibu ingat. Sekarang ini yang hilang di masjid itu bukan cuma sendal sama sepatu. Kalau dulu yang hilang di masjid sendal sama sepatu, sekarang bukan cuma sendal sama sepatu, masjidnya hilang. Wah, oke, masjid segini besarnya bisa hilang, bisa. Yang biasanya setiap habis sholat kita zikir sama-sama supaya timbul gairah dalam beragama, sekarang habis sholat sudah main diem-dieman macam orang marahan. Biasanya di masjid itu setiap malam Jumat orang tua kita mengajarkan Yasin tahlil supaya ngingetin para leluhur kita mengirimkan Fatihah. Sekarang udah nggak ada lagi yang Yasin tahlil di masjid. Soki memangnya aku dibacain Fatihah pahalanya sampai? Ya sampai Pak. Apa buktinya Soki? Sampai sekarang turun nggak pulang-pulang Pak. Ya kalau dia nggak nyampe dia pasti pulang minta Pak. Lo ulama-ulama kita mengajarkan Pak, dari khulafaur rasyidin, dari para sahabat mengajarkan apa? Ketika kita baca Quran, biasakan kita menggunakan doanya apa? Allahumma thawaba ma qara'tu minal Quran ila ruh. Ya Allah, kalau
sampaikan pahala bacaan Quran saya ini buat roh orang tua saya. Selain kita dapat pahala membaca Al-Quran, orang tua kita yang sudah meninggal juga kedapatan juga pahalanya. Maksud si Soki, dalilnya apa Soki? Islam ini kan berdiri di atas dalil. Saya bilang kalau saya keluarin panjang lebar dalilnya, ya nggak akan selesai. Jadi sekarang ini ketika bertemu dengan ikhtilaf yang ada di masjid, yang ada di masyarakat, sudah tolong kembalikan lagi kepada Al-Quran. Apa yang Al-Quran ajarkan? Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi yang senang yasin tahlil setiap malam Jumat, bagus, terusin sampai pahala. Yang nggak senang udah diem-diem saja, nggak usah pakai ngata-ngatain. Yang yasin nggak bakal sampai pahalanya. Yang mabuk masih banyak kok, yang yasin tahlil pakai dilarang-larang. Inilah yang membuat tata cara ibadah di satu masyarakat berubah. Kenapa? Mengandalkan orang pendatang untuk jadi imam. Makanya Ahlul Korea itu jauh lebih utama untuk menjadi imam. Ya, itulah sebab makanya sekarang ini yang terjadi kepada dalam Islam adalah perbedaan ikhtilaf yang kita perbesar. Kenapa? Kita ini kadang-kadang karena ikut ikhtilaf, kita tahunya sedikit, dengarnya banyak, ngomongnya sebakul. Ini kita nih Pak, tahunya sedikit, dengarnya kebanyakan, ngomongnya sebakul. Itu yang membuat ikhtilaf terjadi Pak. Banyak dari kita kenal agama kita Pak, macam orang buta disuruh kenal gajah Pak. Masih ingat gak cerita orang buta disuruh kenal gajah? Nih saya cerita ulang. Ada 3 orang buta lepas di kebun binatang suruh kenal gajah. Insya Allah hasilnya gak akan ada yang sama. Datang orang buta pertama, lapor Pak. Ya, ternyata gajah itu tinggi besar ya Pak, macam pohon kelapa. Padahal yang dipegang baru kaki. Datang orang buta kedua, marah. Dia salah, yang benar saya. Apa? Gajah itu tipis macam kipas Pak. Yang dia pegang telinga padanya. Datang orang buta ketiga lebih ngotot dari yang kedua. Dua-duanya salah, yang paling benar saya. Apa? Gajah itu panjang macam ular Pak. Yang dia pegang belalai. Ini loh kita, orang buta disuruh kenal gajah. Maaf sekali maaf. Untuk orang yang sudah tahu gajah, untuk orang yang sudah pernah melihat gajah, pendapat orang buta mungkin kayak kita, jadi bahan ketawaan saja. Tapi pernahkah kita berpikir buat orang yang belum tahu gajah Pak? Pendapat orang buta itu bakal jadi penyesatan. Ini yang dalam hadis Nabi, dhallu fadhallu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Makanya orang tua saya itu sering sekali ngingatin kita sekarang ini di Bangka Belitung Pak, banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya juga katanya. Ayo maaf. Berapa banyak dari kita Pak yang baru ngaji bab katanya sudah berani mengkafir-kafirkan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh guru dan orang tua kita. Kenapa? Saya bilang tadi, tahunya sedikit, dengarnya kebanyakan, ngomongnya sebakul. Ya biasa, orang baru belajar silat, siapa juga ditantangin. Ini yang sekarang terjadi. Maka ikhtilaflah yang kita perbesar. Makanya saya jujur, kan sangat terasa yang dia, Bu. Kenapa kalau kita kan JS Pak? Bu, sangat terasa kan ya di 2022 ini bahwa di Indonesia memang sedang berpacu dalam agama melodi. Lagi ngomongin agama melodi.
Sangat terasa Pak bahwa Islam memang 2022 ini menang secara kuantitas tapi kalah kita Islam secara kualitas. Kita ini Islam menang banyak, menang keroyokan, tapi nggak ada kualitasnya dalam diri Islam ini sendiri. Apa yang menyebabkan Islam bisa mundur akhir-akhir ini di Indonesia? 3. Tapi sayang, kita lebih sering menyalahkan agama-agama lain di luar Islam. Kita lupa untuk koreksi kepada diri kita sendiri. Padahal yang membuat Islam mundur itu 3. Pertama, akibat diamnya orang-orang alim yang ada di bangsa itu. Ini yang membuat Islam mundur di bangsa kita. Coba, efek dari orang alim diam apa? Kemaksiatanlah merajalela di tengah-tengah kita saat ini. Seks bebas sudah bukan hal yang tabu lagi. Minum-minuman keras sudah lazim dilakukan oleh anak-anak muda. Sedangkan kita sering lupa Allah yang perintahkan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Banyak dari kita yang cuma bisa sebatas amar ma'ruf, tapi ketika bertemu dengan nahi munkar, kamu duluan dah, enggak kamu aja duluan, enggak dulu. Maaf sekali, maaf. Berapa banyak dari kita yang berani menegur saudara kita yang sedang minum minuman keras, Pak? Berapa banyak dari kita yang berani kita ajak bicara saudara-saudara kita yang bagi keranjingan judi online? Dan ketika itu ada dalam keluarga kita sendiri, justru kita malah mendiamkan saja dan kita pura-pura asik beribadah kepada Allah. Kita lupa dalam Al-Quran Allah mengingatkan dengan tegas, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu dari siksa api neraka. Anak-anak kita nanti, keluarga kita nanti, yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga dan juga bisa mendorong kita masuk ke dalam neraka. Iya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hakikatnya semua kita pemimpin, dan yang namanya pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dipimpinnya. Kita sering lupa kisah-kisah Luqmanul Hakim untuk kita terapkan dalam rumah tangga kita. Luqmanul Hakim pernah mengingatkan kepada anaknya dalam riwayat, apa yang dinasihatkan kepada anaknya Luqmanul Hakim? Anakku, kata Luqmanul Hakim, silakan kau berbuat dosa semana badanmu sanggup untuk menahan azab Allah tentang dosa itu. Allahu Akbar. Silakan kau berbuat dosa semana badanmu sanggup menahan azab Allah akan dosa itu. Subhanallah. Bahkan Imam Husain radhiyallahu anhu, cucu kesayangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau didatangi oleh seorang pendosa dari Quraisy. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam. Imam, saya ini sebenarnya takut sama hukuman Allah. Saya tahu hukuman Allah ini berat, Imam, tapi saya tidak mampu untuk meninggalkan dosa-dosa ini, Imam. Tolong beri saya nasihat bagaimana saya bisa mampu untuk menghilangkan dosa-dosa ini, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kami, Imam. Mendengarkan pertanyaan tersebut, Sayyidina Husain tersenyum. Sayyidina Husain tersenyum. Beliau mengatakan, kalau kau ingin mendengarkan nasihatku, baik, saya akan berikan kamu nasihat. Pertama, kata Sayyidina Husain, jangan sekali-kali kamu memakan rezeki dari Allah. Kalau kau sanggup memakan rezeki bukan dari Allah, maka silahkan kau lakukan dosa sesuka hati. Bagaimana mungkin kita makan dari rezeki Allah yang berikan? Kalau kau sudah yakin bisa makan rezeki dari bukan yang Allah berikan kepadamu, silakan kau berbuat dosa sekedar.
Yang kedua, saya nasihatkan usikum ilaih apa? Keluarlah kamu dari wilayah kekuasaan Allah. Kalau berhasil kamu keluar, silakan kamu lakukan dosa sesuka hati, kata Imam Syafi'i. Allah, kita mau kemana Pak di dunia ini Pak? Silakan kalian keluar dari daerah kekuasaan Allah. Padahal apa yang bukan kekuasaan Allah di dunia ini? Dunia sampai akhirat tetap punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Sayyidina Husain apa? Yang ketiga, carilah tempat di mana Allah tidak akan pernah bisa melihat kau melakukan dosa. Kalau itu terjadi, maka silahkan kalian lakukan dosa sekehendak hati. Yang keempat, kata Sayyidina Husain, kalau nanti datang malaikat Israel, ya, kalau nanti datang malaikat Israel kepadamu, jauhkan dirimu dari malaikat Israel. Kalau itu bisa, silahkan kalian berbuat dosa sekehendak hati. Oh, kalau ngindarin renten sama bank sering bisa kita suruh ngindarin malaikat Israel. Mau kemana kita lari Pak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan melewati sebuah pintu yang bernama kematian. Siapa asbabnya? Siapa kuncinya? Siapa pegangan pintunya? Pintu kematian itu malaikat Israel. Kalau kalian sudah berhasil menjauhi malaikat Israel, silakan kalian berbuat dosa sekehendak hati. Dan yang kelima, nasihatkan oleh Sayyidina Husain kepada para pendosa itu apa? Jika nanti malakatus zabaniyah datang kepadamu di alam kuburmu, janganlah engkau mau masuk di dalam jawab pertanyaan. Jangan engkau jawab pertanyaan malakatus zabaniyah. Malakatus zabaniyah itu malaikat pertanyaan. Kalau kita sering lazimnya dikenal sebagai munkar dan nakir. Kalau datang malaikat munkar dan nakir menanyaimu, lalu kamu bisa menolak jawab pertanyaan beliau, kata Sayyidina Husain, silahkan kau berbuat dosa sekehendak hati. Bagaimana mungkin bisa kita menolak melarikan diri dari malaikat zabaniyah? Oh, itu ayatnya sudah kita sering baca, kita ulang-ulang. Apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu. Hari ini nanti di alam kubur, mulut kita dikunci, tangan kita bersaksi, tangan kita bicara, kaki kita bersaksi atas apa yang sudah kita lakukan. Dan ingat, yang akan menjawab pertanyaan munkar dan nakir bukan lisan kita, tapi amal perbuatan kita. Sudah berapa siapnya kita untuk menghadapi pertanyaan munkar dan nakir? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang bikin Islam mundur apa? Diamnya orang-orang alim di sekitar. Yang kedua, yang bikin Islam mundur apa? Yang bikin Islam mundur itu di Indonesia ini sekarang ini Pak, fanatisme organisasi. Ini yang bikin Islam mundur. Kita merasa organisasi kita lah yang paling benar, sehingga itu merupakan tiket kita untuk menyalah-nyalakan orang yang membuat organisasi. Pernah ada seseorang datang sama saya, seorang yang anak muda sih, yang sekarang lagi terkenal dengan namanya konteks hijrah. Datang sama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kok abang sendiri ini enggak menggunakan pakaian dengan konteks hijrah yang dicontohkan? Oh, maksudnya iya, sirwal itu kan merupakan sunnah. Kok abang enggak pakai sirwal? Oh, saya bilang, bang, begini, bahwa memang sirwal itu bagian sunnah, bagian sunnah. Tapi saya pun harus tahu diri, bukan saya nggak menunjukkan sunnah. Saya bilang sama teman saya bilang betis saya ini banyak bekas luka. Kalau saya menggunakan sirwal, bekas luka saya malah akan menjadikan orang ini memandangi tak enak saya. Makanya saya tidak menggunakan sirwal. Akhirnya saya tutuplah. Saya menggunakan celana panjang di bawah mata kaki. Tapi itu kan bukan sunnah memang. Tapi kan ketika Rasulullah mengucapkan hadis tersebut, bang, Sayyidina Umar protes, ya Rasulullah, saya ini nggak suka menggunakan bahan di atas mata kaki. Rasulullah tersenyum mendapatkan jawab pertanyaan dari Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar, beliau bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar apa? Wa antum la fakhar. Engkau Abu Bakar, walaupun pakaianmu di bawah lutut, di bawah mata kaki, tapi kau tidak sombong dalam menggunakan itu semua. Nah, makanya istimewa ulama mengajarkan betapapun kita menggunakan sirwal, tapi selama di hati kita ada kesombongan, ana khairun minka, aku jauh lebih baik daripada kamu, maka tetap saja itu bukan sunnah, bahkan haram. Kenapa? Karena ada tubuh wujud dalam diri kita, saya lebih baik dari kalian. Jadi konteks di sini bukan soal sirwalnya. Ini banyak dari soal sirwal saja kita permasalahin. Padahal konteks di sini, apakah dengan menggunakan hal-hal yang menurut kita sunnah, tidak ada kesombongan diri kita, atau justru malah terpancar kesombongan dalam diri kita dengan berani berkata, ana khairun minka, aku jauh lebih baik daripada kalian. Yang kedua, fanatisme organisasi, merasa organisasi kita paling benar, sehingga itu tiket kita untuk menyalahkan organisasi-organisasi di luar kita. Yang ketiga terakhir, yang menyebabkan Islam mundur apa? Yang ketiga, semakin banyaknya orang munafik dalam diri kita masing-masing. Semakin banyaknya orang munafik dalam diri Islam ini sendiri. Tanyalah sama diri kita, apakah kita termasuk golongan orang yang munafik itu sendiri? Patokannya apa, Sofi? Barometernya apa supaya mengetahui diri kita? Saya pengen mengetahui apakah saya masuk dalam golongan munafik atau tidak. Oh mudah, parameternya mudah. Cukup 3 Bapak jawab pertanyaan. Ini akan membuktikan diri kita munafik atau tidak. Pertama, tanyalah diri kita di mana posisi kita ketika agama Allah lagi dihina. Kalau kita bisa jawab itu dan kita jawab posisi saya berada tetap di jalan Allah, saya akan mengutuk orang yang menjelekkan Islam, maka kita bukan bagian dari golongan orang munafik. Tapi ketika kita berdiam diri ketika ada orang yang menjelekkan agama Allah, maka tanyakan keimanan agama kita di dalam diri kita. Yang kedua, tanyalah sama diri kita, di mana kita ketika baginda Rasulullah SAW sedang dilecehkan. Nabi Muhammad kan manusia biasa sama kita, jadi gak perlu kita putuskan. Memang Pak, Nabi Muhammad memang manusia biasa sama kita. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ditegaskan, qul innama ana basyarun mithlukum, katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau manusia sama kayak mereka. Tapi jangan lupa, yang membedakan diri kita sebagai manusia biasa dengan baginda Nabi apa? Baginda Nabi itu membawa misi yuha, membawa wahyu untuk disampaikan kepada kita umat Islam. Ini yang membedakan kita bawa apa, Pak? Betul. Kita dikasih apa sama Allah, Pak? Sehingga
Jadi nggak perlu kita putuskan, nggak perlu kita peringatin maulidnya. Memangnya kita siapa membandingkan diri kita dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan dalam hadis qudsi sudah jelas, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afla. Kalau saja bukan karena engkau ya Muhammad, sungguh tidak akan aku ciptakan dunia beserta isinya. Siapa kita Pak kalau tanpa ada baginda Nabi? Dan yang ketiga, parameter kita munafik atau tidak, tanyalah kepada hati kita. Di mana posisinya? Ketika ada ulama-ulama yang berani amar ma'ruf nahi munkar, sedang dicari-cari kesalahannya. Sekali lagi, bahkan untuk mengutuk perbuatan itu saja kita tidak mampu dalam hidup. Kalau itu terjadi, Buya Hamka mengingatkan, kalau sudah tidak ada semangat agama di hati kita, Pak, maka gantilah pakaian kita dengan kain kafan. Ayo kita bangun Islam, kita perbaiki lagi bacaan Al-Quran kita. Ya. Jangan cukup puas saja kita dengan membaca, sebatas bisa membaca Al-Quran. Dan kita tingkatkan lagi, terutama kita benarin lagi. Kalaupun kita tidak bisa membenarkan satu Quran, cukup Al-Fatihah saja. Kenapa? Karena Al-Fatihah bagian dari rukun sholat yang setiap hari selama 5 waktu kita baca. Ayo, hanya 30% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tertib. Sampai jam berapa ngaji? Jam 12. Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari 30% ini kata guru saya angkanya mengecil lagi. Dari 30% penduduk Islam di Indonesia ini yang bisa membaca Al-Quran secara tartil, kata guru saya ini, Al-Hafiz Ghazali Ahmad, beliau berkata tidak lebih dari 4% saja. Dari 100% penduduk Islam di Indonesia, baik mereka yang bisa membaca Al-Quran, baik mereka yang mampu membaca Al-Quran secara tartil, hanya sisa 4% saja total penduduk di Indonesia yang beragama Islam mau dan mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Tanyalah sama diri kita Bapak Ibu, ketika Al-Quran menyuruh kita pergi ke barat, yang terjadi kita malah pergi ke timur. Al-Quran menyuruh kita mengeluarkan harta di jalan Allah, tapi dengan berbagai macam dalih ekonomi keluarga, kita keluarkan hanya yang kecilnya saja. Padahal salah satu amalia yang tidak ada timbangan dosanya, kufur nikmat. Kalau dosa-dosa lain jelas Pak timbangan. Kufur nikmat Allah nggak kasih tahu. Dalam Al-Quran Allah hanya mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur aku akan tambah nikmat. Wa in kafartum, tapi apabila kita kufur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan, ingat baik-baik jamaah Darul Arqam, inna azabi la syadid, sungguh azabku sangat pedih. Allah enggak kasih tahu seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur ini. Apapun dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudah berapa banyak nikmat yang kita kembalikan lagi kepada hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka mencari nikmat dan bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Allah, makanya malam hari ini kami dari komunitas Rio Indonesia Mengaji membawakan ke hadapan Bapak Ibu investasi dunia dan akhirat yang paling menguntungkan, yang bahkan dalam bahasa Al-Quran tersebut itu tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugikan, perniagaan yang selalu untung. Soki tahu ibadah kok masih ngajak untung aja sih. Bagaimana sih Soki ini? Ibadah kok masih suka cari untung? Emangnya salah ya? Salah.
Saya tanya boleh? Boleh saya tanya? Ya, belum apa? Belum pernah ngopi loh. Pengurus dan ngopi pengurus. Boleh saya tanya Pak? Pak, tenang Bu, tidak ada waktu. Ibadah yang Bapak lakukan lillahi ta'ala atau ada pamrih? Nggak yakin. Bu, ya. Ibadah yang Bunda lakukan lillahi ta'ala atau ada pamrih? Yakin? Masih belum juga. Ayo satu masjid saya tanya. Kita semangat ya. Ayo tahun baru nih Pak, bulan Muharram masuk pada dalam masjid ini sih. Tahun baru kita harus semangat Pak, keluarin semangat baru lagi. Setuju? Saya tanya, ibadah yang kita lakukan di sini lillahi ta'ala atau ada pamrih? Yakin? Alhamdulillah. Kalau memang sudah benar lillahi ta'ala, boleh tidak saya tanya lagi? Boleh tidak? Tadi yang Bapak Ibu berkata ibadah lillahi ta'ala, saya tanya lagi, berapa banyak yang tadi berkata lillahi ta'ala dalam ibadah, tapi ibadah yang dilakukan itu masih takut neraka, ingin masuk surga? Angkat tangan. Yang ibadahnya masih takut neraka, pengen masuk surga, angkat tangan. Ini gak ada yang angkat tangan, malu gimana ya? Katanya lillahi ta'ala. Kalau ibadah yang kita lakukan masih takut neraka, pengen masuk surga, itu pamrih. Belum lillahi ta'ala Pak. Dan maaf, apa beda yang Bapak lakukan ya sholatnya sama sholat anak-anak Bapak? Kalau memang takut neraka, pengen masuk surga, alasan kita sholat, apa bedanya sholat kita sama anak kita? Tanya anak-anak kita. Kalau mereka sholat, kenapa kamu sholat Mas? Kenapa kamu sholat kan? Insya Allah jawabannya takut neraka Pak, ingin masuk surga. Betul. Apa bedanya sholat kita sama anak-anak kita? Padahal usia kita terpaut jauh dengan anak-anak kita. Artinya ibadah yang kita lakukan gak ubahnya ibadah yang anak-anak 5 tahun lakukan. Gak ada perbedaan selama hidup kita dalam. Terasa pada kita. Makanya jangan salah. Berapa banyak sekarang ini karena ibadah kita pamrih ya. Sholat rajin, maksiat terbunuh. Ya karena sama anak kita Pak, masih mengharapkan pamrih. Ngajinya setengah jam ya Bu, ngomongin tetangganya sejam setengah. Ini di Jakarta loh, di Jakarta. Di sini Allah sama. Lalu Syarki, memang ibadah yang lillahi ta'ala itu seperti apa sih Syarki? Ibadah yang lillahi ta'ala Bapak Ibu, itu sudah diajarkan oleh 2 sosok mulia dalam Islam. Pertama, Sayyidatina Rabi'atul Adawi. Apa yang diajarkan Sayyidatina Rabi'ah? Apakah dalam ibadah yang kita lakukan ini Allah ridho atau tidak? Inilah hakikat ibadah tadi. Yang kedua, diajarkan oleh sosok mulia dalam Islam yang kepada beliaulah kita berharap syafaat atau pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan baginda Nabi Syauki? Dalam hadis beliau bersabda, beribadahlah kalian seolah-olah kalian sedang melihat Allah. Tapi kalaupun kita tidak mampu melihat kebesaran zatnya Allah, maka yakinlah dalam hati kita Allah yang akan melihat kita. Hakikat ibadah yang paling ridho itu, yang paling ikhlas itu, yang paling lillahi ta'ala itu merasakan Allah dalam setiap gerak langkah hidup kita. Ya Pak? Pak? Ya Pak? Apaan? Ya itulah
amin. Makanya malam hari ini kami dari komunitas Ayah Indonesia Mengaji membawakan ke hadapan Bapak Ibu, Ayah Bunda, Umi Abi, investasi dunia dan akhirat yang paling menguntungkan. Apa investasi dunianya Syoki? Investasi dunianya mengeluarkan harta di jalan Allah. Syoki, yang meninggal Syoki. Di mana-mana orang keluarin harta itu pasti berkurang. Ini malah bertambah, malah untung. Dari mana untungnya? Ya, ketika ayah bunda mengeluarkan harta untuk kebutuhan dunia pasti berkurang, pasti. Tapi ketika mengeluarkan harta untuk kepentingan akhirat, sungguh Allah tidak akan kasih berkurang. Apa jaminannya Syoki? Oh, minta jaminan. Saya perlu jaminan lah. Sekarang aja di bank pakai jaminan, masa di masjid nggak mau pakai jaminan? Tenang. Bapak minta jaminan, saya bikin jaminan yang paling dahsyat. Yang bank pun kalah dengan janjinya. Janji Allah dalam Al-Quran. Apa Allah berjanji memang Syoki? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana memiliki satu butir biji. Yang ketika biji itu ditanam, pasti Allah tumbuhkan dari biji tersebut menjadi 7 cabang baru. Yang di tiap cabangnya pasti Allah akan ganti dengan 100 biji baru. Bapak Ibu, tidak ada investasi dunia manapun yang berani menawarkan keuntungan 700 kali lipat. Ada. Ibu bapak berbisnis ada, kawan bisnis kita berani memberikan keuntungan 700 kali lipat ada. 30% aja udah tarik kurang ke kita. Tapi ketika Allah yang memberikan jaminan, 1 berbalas 700. Oh begitu Syoki, ya sudah saya mau Syoki. Karena 700 bukan yang sedikit Syoki. Cuma saya pengen tanya dulu sebelumnya Syoki. Apakah 700 ini Allah akan ganti sekaligus atau bagaimana? Buktinya masih begitu mana gitu. Baik. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan seperti ini, saya berani jawabnya wallahu a'lam bishawab. Apakah Allah akan ganti secara tunai 700 ataukah Allah akan ganti sedikit demi sedikit? Saya berani jawab wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah saja yang tahu. Berarti kamu nggak yakin? Oh, jangan tanya keyakinan saya soal jangan. Cuma begini Pak. Pakai contoh saja ya, pakai contoh biar mudah saja ya. Bapak Ibu, kalau kita sadar kita cuma sebuah botol, diri kitanya cuma botol, kita sadar diri kita botol. Jangan pernah meminta rezeki kepada Allah sebanyak ember. Karena nggak akan Allah kasih. Lihat, kuasa Allah itu Pak, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Jadi ketika rezeki kita hari ini 20.000, itulah kebutuhan kita, bukan kemauan kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa dapat rezeki sebanyak ember? Ini masalahnya. Perbesar diri kita, wadah diri kita menjadi ember. Ketika diri kita sudah bisa menjadi ember, nggak perlu diminta, Allah akan berikan kita rezeki sebanyak ember. Bagaimana Syoki cara memperbesar bulan diri kita untuk jadi ember Syoki? Yang tadinya sedekah cuma 5.000, itu pun cuma hari Jumat, ditaruh di masjid Darul Arqam. Sedekah 5.000 setiap Jumat, mintanya masuk surga. Surga mana 5.000? Pelecehan surga. Surga udah naik Pak. Emang tak tahu doang bisa naik. Surga udah naik sekarang. Gak boleh begitu Syoki. Sedekah yang penting ikhlas. Betul Bu ya? Iya. Sedekah memang yang penting ikhlas. Soal banyaknya nomor 1. Sedekah memang yang penting ikhlas, tapi banyaknya nomor 1.
Kenapa? Nih saya kasih tahu ya, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia nih, khusus di Darul Arqam saya kata ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Nih, Bapak Ibu, sedekah daripada kecil enggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah yang jadi harta kita sesungguhnya. Dan itulah nanti yang akan menarik alam kubur kita. Makanya dalam bersedekah, Pak, jangan cuma ikhlas, Pak. Paksain. Setelah paksain, niatin. Setelah niatin, jadinya kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan, makanya jadi kebutuhan. Jadi bukan saya nggak punya duit, Sobi, niatin dulu. Ya udah, nanti Allah kasih. Malah saya lupa, saking hobinya saya untuk membuktiin Allah itu maha kaya. Saya itu lagi nggak punya duit, Pak, saya utang untuk sedekah. Ya Allah lagi nggak kasih rezeki sama saya, Allah nggak kasih duit saya. Umpama, ya saya kan nggak kerja, Pak, saya nggak ada pekerjaan. Saya mengungkap keyakinan saya kepada Allah. Ketika saya sedang tidak megang duit, saya ambil teman saya pinjam. Saya buru-buru cari yatim atau cari duafa atau cari pengemis, saya berikan. Alhamdulillah 3 hari Allah ganti. Saya bisa bayar utang, saya punya rezeki. Kenapa? Janji Allah hak. Dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Jadi bukan karena ikhlas, paksain. Memang boleh sedekah itu berutang sedikit, boleh. Dan bahkan saya saking gilanya saya sama Allah. Maaf, tak bisa bilang. Saking gilanya sama Allah. Ketika Allah belum kasih rezeki sama saya, maka saya yakin masih ada duit di kantong saya. Selama kantong saya masih ada duit, Allah nggak akan masukkan duit baru di kantong saya. Ya, Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Kita minta 10.000, tapi di kantong kita masih ada 3.000, dan itu kebutuhan kita. Allah nggak akan kasih kita yang 10.000. Terus caranya bagaimana? Keluarin lagi yang 3.000. Langsung kita punya apa-apa, Allah akan ganti ulang 30.000 sesuai janjinya. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Ya, ini investasi. Ya sudah, Sogi, kalau memang dia begitu. Oke, saya mau, Sogi. Banyak pun saya tidak ragu, Sogi. Tapi saya nggak punya duit. Nah, baik Bapak Ibu. Malam hari ini kami nggak minta secara benar. Kami ingin mengajak Bapak Ibu membuktikan apa yang dihadiskan baginda Rasul. Apa baginda Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berawal dari niat, dan Allah akan memberikan apa yang sudah kita niatkan itu sendiri. Malam hari ini Bapak Ibu, kami cuma ingin meminta Bapak Ibu berniat komitmen saja, nggak perlu tunai. Bahkan dalam Islam ini hebatnya Islam, dan tidak ada di agama-agama lain Pak kecuali Islam. Apa? Dalam Islam, niat saja sudah mendapatkan pahala dari itu. Betul kan? Betul kan? Tapi niatnya yang seperti apa? Nah, ini masalahnya. Contoh, contoh saja biar lebih gampang. Gini, saya niat sholat subuh di Darul Arqam. Niat saya, baik gak niat saya? Baik apa tidak niat saya? Baik. Tapi ternyata sampai komat, saya belum berangkat dari tempat penginapan kami. Maka saya belum mendapatkan pahala niat itu sendiri. Lalu pahala yang mendapatkan niat yang mendapatkan pahala bagaimana, Sogi? Niat yang mendapatkan pahala. Saya niat sholat subuh di Darul Arqam. Jam 3:30 saya bangun. Saya berangkat menuju Darul Arqam. Sampai di pertengahan jalan saya mengalami uzur syar'i.
ban kendaraan kempes, atau saya mengalami kecelakaan yang menyebabkan saya nggak bisa hadir di Darul Arqam, tapi di hadapan Allah saya sudah mendapatkan kebaikan sama seperti orang yang berjamaah di Masjid Darul Arqam. Kenapa? Saya sudah membuktikan untuk perjalanan ke Darul Arqam. Itu niat yang mendapatkan pahala. Nah, makanya malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengambil pahala niatnya. Ambil pahala niatnya. Ya. Ingat, yang nggak punya duit kita, Pak. Allah Maha Pemberi rezeki. Kan jelas dalam surah Muhammad disebutkan, Wallahul ghani wa antumul fuqara. Sungguh Allah yang Maha Kaya, kalian semua fakir, nggak punya apa-apa. Apa yang kalian sombongkan di hadapan kita? Maka kan saya bilang, selalu libatkan Allah dalam setiap gerak langkah hidup kita. Ini kita sudah terlalu sombong, Pak. Kita merasa harta yang kita dapat, rumah tangga yang kita bina, nggak ada campur tangan dari Allah. Padahal kalau kita mau berpikir, apa yang tidak ada campur tangan dari Allah dalam kehidupan kita ini? Beramal, makanya kita sering ragu-ragu karena kalau kita nggak pernah melibatkan Allah dalam hidup kita, Pak. Ayo malam hari ini kita kembalikan lagi momentum tahun baru ini, kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, Pak. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Ada pembangunan masjid, ya sudah pembangunan masjid, saya mau titik 1 meter, atau saya nitip lantai 2, duitnya nanti duitnya. Setelah kita berniat, malam kita laporan di sepertiga malam terakhir, ya Rob, Engkau Maha Kaya, akulah yang miskin, ya Rob. Aku sudah berjanji untuk membantu pembangunan masjid, ya Rob. Sungguh Engkau Maha Kaya, ya Rob. Jangan Engkau malukan aku di hadapan masyarakat, di hadapan umat-umat yang lain. Yakinlah, kita lihat Allah itu luar biasa. Allahul Ghani wal Muhyi. Allah itu Maha Kaya dan Maha Menyayangkan. Satu dunia semuanya minta sama Allah, Allah gak akan pernah bangkrut. Satu dunia meminta sama Allah, Allah gak akan pernah jatuh miskin. Kenapa? Selama sandarnya tetap kepada Allah, Allah juga akan senang. Ana inda mazanni abdi. Aku bagaimana sangkaan hamba-hambaku. Kita libatkan Allah. Lalu caranya bagaimana, Saudara? Caranya mudah. Nanti ketika abang saya Bang Henry menyampaikan agitasi wakaf Al-Quran ini, ya, angka-angkanya dikeluarkan berapa yang ditawarkan untuk wakaf Al-Quran. Coba saya mau kasih tahu, karena ini cuma niat komitmen. Ambil yang paling besar, jangan pernah ragu sama. Ambil yang besar, lalu kita lihat kekayaan Allah seperti apa. Lalu setelah itu Soki, Bapak Ibu cukup angkat tangan, nanti tim tadi baik yang laki maupun yang perempuan akan menghampiri Bapak dan Ibu sekalian. Tujuannya apa Soki? Menuliskan nama dan nomor telepon serta niat wakaf. Jadi jangan sampai lupa, niat wakafnya jangan sampai tidak disebut. Gimana dari kita wakaf niatnya kelolosan. Niatnya apa? Untuk menghadiah orang tua kita yang sudah meninggal, sebut namanya. Untuk yang sedang sakit, sebut namanya. Untuk hajat dunia, sebut hajat. Setelah itu semua nama sudah tercatat, nomor telepon dan niat wakaf. Nanti kami dari komunitas akan memberikan selebaran kertas yang berisikan nomor rekening. Lalu ditunaikannya kapan, Soki? Sekali lagi, kalau ada yang bisa tunai malam hari ini, kami ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada yang bisa tunai atau masih mau ikut berdonasi, ya, tapi mau ikut berwakaf, bisa dibayar esok pagi. Kalau belum ada Soki, bisa dibayar lusa. Belum ada Soki, bisa ditunaikan pekan depan. Kalau masih belum mampu Soki, Allah belum kasih. Ketika Allah sudah berikan kita rezeki. Ingat, saya hanya menjalankan apa yang diajarkan Nabi dalam Islam,
Yasiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Kalau ada yang mudah, kenapa kita masuk? Kalau bisa digembirakan, kenapa kita mesti takut-takut? Ayo Bapak Ibu, kita jadikan diri kita malam hari ini, ya. Kita jadikan diri kita malam hari ini, semua yang hadir sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Sebagaimana baginda Nabi sendiri mengingatkan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Quran Bapak Ibu. Sungguh Al-Quran yang kita baca itu nanti akan datang memberikan pertolongan bagi para sahabat-sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran tiga, bukan cuma satu, ada tiga sahabat Al-Quran. Pertama, mantari Al-Quran, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Bapak Ibu, dalam Islam pula diajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Betul? Maaf, saya ucapkan maaf sebelumnya. Walaupun saya tidak yakin, saya yakin jamaah Darul Akbar semua sudah pada lancar membaca Al-Quran. Amin. Tapi kalau ternyata malam hari ini masih ada di tengah-tengah kita yang membaca Al-Quran belum lancar, maka ketika kita itu berwakaf Al-Quran dan wakaf Al-Quran kita, Al-Quran yang kita wakafkan dibaca dengan lancar oleh para pembaca Al-Qurannya, maka nama kita di hadapan Allah akan dikenal sebagai para pembaca Al-Quran. Tuh sahabat Al-Quran, mantari Al-Quran, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua sahabat Al-Quran siapa? Man hifzul Quran, mereka yang mampu menghafal dan mampu menjaga hafalan Al-Quran. Bapak Ibu, maaf sekali, di usia kita sekarang ini menghafal Al-Quran bukan sesuatu yang mudah. Betul. Tapi kalau memang sudah rezeki kita malam hari, dari sekian banyak yang kita wakafkan, ternyata salah satu Quran wakaf Bapak Ibu dijadikan media penghafal Al-Quran mereka. Allahu Akbar. Nama kita nanti di dalam arus di hadapan para malaikat akan dikenal sebagai keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Quran. Masya Allah. Dan yang ketiga terakhir, siapa sahabat Al-Quran yang berhak memberi sehingga menjadi Al-Quran memberikan pertolongan sama kita? Yang ketiga, man uhiyal Quran, mereka yang mau menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Ayo Bapak Ibu, masih lebih dari 40% saudara-saudara kita di luar sana, mereka membutuhkan mushaf Al-Quran ataupun mereka mengalami buta huruf hijaiyah. Bagaimana nanti Quran di tempat kita ini, di Indonesia kita ini, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, Quran masih ada atau tidak di kampung kita? Quran masih ada atau tidak di kabupaten kita? Quran masih ada atau tidak di Indonesia tercinta ini? Mungkin malam hari ini jawabannya. Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia. Tapi tidak juga ada satu janji Allah dan jaminan nanti Islam masih akan ada di barat timur kalau kita tidak mau menjaga semangat Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak Ibu jemaah masyarakat muslimin yang berbahagia, bagi Bapak Ibu yang masih mau ikut berdonasi secara sembunyi-sembunyi, saya yakin orang mentok dalam berwakaf, dalam bersedekah lebih senang sembunyi-sembunyi ternyata. Bagi yang masih mau ikut secara sembunyi-sembunyi, baik yang 90 mushaf, 50 mushaf, 30, 10 ataupun cuma 1-2 mushaf Al-Quran, jangan sungkan-sungkan panggil adik-adik saya yang menggunakan robi dari komunitas Rio Indonesia Mengaji. Berapapun yang Bapak Ibu wakafkan Al-Quran malam hari ini sangat berarti untuk saudara-saudara kita di luar sana. Bapak Ibu, sesuai dalam ketentuan syariat Islam bahwa ada 3 perkara dalam Islam yang wajib menggunakan akad. Ini wajib. Apabila 3 perkara ini tidak diiringi akad, maka gugurlah kebaikan yang ada di dalamnya. Pertama nikah, yang kedua jual beli, dan yang ketiga wakaf. Nikah tidak didasari dengan akad, maka hukumnya zina di hadapan Allah. Jual beli tidak diiringi dengan akad, maka hukumnya mencuri dalam fikih. Dan wakaf tidak didasari dengan akad, maka
Sedekah itu Bapak Ibu, pahala itu hanya sampai ketika barangnya terpakai. Contoh mushaf Al-Quran. Bapak Ibu sedekah mushaf Al-Quran 100 mushaf, pahalanya sampai hanya ketika Al-Qurannya digunakan. Ketika Al-Qurannya sudah tidak bisa digunakan lagi, mungkin karena halaman ada yang sobek atau banyak atau sudah lapuk termakan usia, maka pahalanya berhenti sampai di situ. Beda sama wakaf. Wakaf yang diiringi dengan akad, betapapun Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan sudah hilang termakan waktu, selama hafalannya berjalan, walaupun cuma kalimat Bismillah dalam Al-Quran yang dihafal, itu pun tidak sengaja. Walaupun cuma Bismillah, maka kalimat Bismillah inilah yang akan menemani Bapak Ibu sampai di yaumil mahsyar. Makanya saya bilang tadi, inilah investasi akhiratnya. Ijaratan dan tabur. Sekali mengeluarkan, tapi pahalanya akan terus sampai kepada kita sampai di hari kiamat. Bapak Ibu, malam hari ini Bapak Ibu ikut berwakaf Al-Quran. Maka tugas kami sebagai badan penyelenggara adalah mengikat wakaf Al-Quran Bapak Ibu dengan akad. Akadnya pun tidak susah. Akadnya itu nanti ketika Bapak Ibu mendengar ucapan kami sampai di kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan seraya dalam hati mengucap. Ini wajib diucap ya Pak ya, wajib. Karena dalam akad itu ada ijab, ada qabul. Ijab dari kami badan penyelenggara, qabulnya Bapak Ibu sendiri yang mengucap. Bagaimana ucapannya Syafi'i? Cukup Bapak Ibu ucapkan, saya ikhlas, saya ridho, saya wakafkan Al-Quran ini. Dan seterusnya. Saya ulang. Ketika nanti Bapak Ibu mendengar ucapan kami sampai di kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan. Seraya dalam hati Bapak Ibu mengucap, saya ikhlas, saya ridho, saya wakafkan Al-Quran ini. Pahami Bapak Ibu ya? Baik, ayo kita mulai akad wakaf Al-Quran secara jamak di Masjid Darul Arqam malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para wakaf Al-Quran, para keluarga Allah dan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama dari komunitas Riau Indonesia Mengaji menerima niat wakaf Al-Quran Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Semoga lewat keberkahan wakaf Al-Quran malam hari ini, yang apabila niatnya ditujukan untuk orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, yang terlebih dahulu mendahulukannya, semoga lewat keberkahan wakaf Al-Quran malam hari ini sebagai penyebab Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, dan Allah jadikan setiap huruf dalam Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan sebagai penerang di alam kuburnya nanti. Yang kedua, apabila niat wakaf Al-Quran pada malam hari ini dikhususkan sebagai penyembuh penyakit, baik buat dirinya, orang tuanya, keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya. Allah sendiri yang berjanji dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Sungguh aku turunkan Al-Quran ke dunia ini sebagai penyembuh, yang penyembuh penyakit zahir, lebih-lebih penyembuh penyakit batin. Semoga lewat keberkahan wakaf Al-Quran malam hari ini sebagai penyebab apabila ada yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, apabila niat wakaf Al-Quran malam hari ini dikhususkan sebagai hajat dunia, apapun hajatnya, apapun permintaan kita, apapun permohonan kita malam hari ini, semoga baginda Nabi pernah mengajarkan orang yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran, niscaya doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Semoga lewat keberkahan wakaf Al-Quran malam hari ini, yang nanti akan dibaca oleh para santri-santri membaca Al-Qurannya sebagai asbab apabila Bapak Ibu sedang punya hajat, akan terkabul segala hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala usahanya,
Lewat keberkahan wakaf Al-Quran, Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah. Serta lewat keberkahan wakaf Al-Quran, Allah jadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Bibarakatil Quran wa bibarakati syahrul muharram wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim wa karim 'ala sayyidina Muhammad sayyidi kulli mawjud wa asbabi kulli mawjud wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud. Yassir biha umurana wa hassir biha maqasidana ya Allah. Allahumma bi barakatil Qur'an iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa srif 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa 'adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mujibad da'i ya mughithal mustaghith ya rahimad dha'if ajib da'watana wa hasib bi qada'i wa ajib bi qada'i hajatina ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma antal muhyi wa antal mumit wa antal khaliq wa antal bari wa antal mubtali wa antal mu'afi wa antal syafi ya Allah. Khalaqtana min ma'in mahin waj'alna fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya ya man biyadihi al-i'tilal wal mu'afata wash-shifaa wad dawa. Nas'aluka bi mu'jizati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakata khalilika Ibrahim alaihi salam wa hurmata kalimuka Musa alaihi salam. Ishfi man amradal muslimin min ahli waqfil Qur'an fi hadha makan kulliha ya Allah bijahi kalamikal qadim wa bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Allahumma hubbalana bi hubbalika wa alhimna ma'as salihin waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbi lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kesimpulan kita pengajian Darul Arqam malam hari ini untuk kita bawa pulang dan kita laksanakan khusus untuk diri saya pribadi adalah ayo di tahun baru ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu iman.
bukan rumah, bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan motor, bukan mobil, tapi iman. Jadi ayo di tahun baru ini jaga iman kita baik-baik, tapi tolong jangan egois. Oke, ini kita ibadah masih egois. Wariskan iman kita ini kepada anak keturunan kita. Islam memang bukan agama warisan, tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita di rumah. Nah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silakan berubah, nah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang, dan dalam iman nanti kita semua berharap kita bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu di atas ini tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di bawah berhadapan kepada saya. Mohon dikeluarkan ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi ucapan terima kasih kami kepada para wakaf Al-Quran yang sudah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh hanya Allah sajalah yang tahu dan mampu bagaimana membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dalam mengembalikan dan menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kedua, ucapan terima kasih kami segenap pengurus Masjid Darul Arqam dan Baitul Mal Munzalam Indonesia yang sudah membolehkan kami untuk mengisi safari dakwah pengumpulan para wakaf Al-Quran di tempat mulia ini. Semoga berkumpul kita yang hadir di Masjid Darul Arqam malam hari ini sebagai asbab Allah akan kumpulkan kita di surga-surganya Allah, dan Allah akan kenal kita semua yang hadir malam hari ini sebagai para pecinta-pecinta Al-Quranul Karim. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.